Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Wali Murid kelas 10, 11, dan 12, perwakilan ya dari kelas masing-masing yang diikut sertakan untuk mengikuti pelatihan PTKMB sebagai syarat bagi sekolah kita untuk mendapatkan izin melaksanakan PTM terbatas. Nah, seperti yang tadi disampaikan pada saat Zoom meeting ya, siang tadi. Jadi ada dua modul yang harus Bapak Ibu orang tua isi. Yang pertama adalah PTKMB, Refleksi Cinta dalam Pengasuhan dan Pengajaran. Dan yang kedua adalah ISB, Cara Mendampingi Anak Blended Learning. Oke, jadi tampilannya seperti ini Ibu ya. Modul yang harus dikerjakan hanya dua ini. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke modul yang kedua dulu. Di sini sudah ada beberapa aktivitas yang selesai. Oke, jadi begini Bapak Ibu, modul yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu sendiri yang mengerjakan begitu. Nah, di modul yang pertama ini yang ISB ya, cara mendampingi anak blended learning, itu ada beberapa bagian ya. 1, protokol kesehatan, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tiap kegiatan ini ya, ketika kita klik ada beberapa aktivitasnya yang muncul. Ya. Begitupun yang ini. Oke, kegiatan pertama ada 4 aktivitas, kegiatan kedua ada 3 aktivitas, kegiatan ketiga ada 6 aktivitas, ya. Terus kegiatan keempat ada berapa nih? 6 aktivitas lagi. Kegiatan kelima ada 5 aktivitas, dan kegiatan keenam ada 2 aktivitas. Jadi total ada 26 aktivitas yang harus Bapak Ibu selesaikan di modul ISB, cara mendampingi anak blended learning. Nah, Bapak Ibu dinyatakan berhasil mengerjakan modul itu ketika persentase di bagian atas ini menunjukkan angka 100%. Gitu. Ketika sudah 100%, Bapak Ibu bisa mendownload sertifikatnya. Gitu. Begitupun portofolionya. Jadi kalau belum 100% belum bisa. Nah, setiap aktivitas ini Bapak Ibu harus mendapatkan centang hijau. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan centang hijau, itu berarti aktivitas pertama sudah selesai. Begitu. Nah, ke 20 berapa ini tadi? 26 aktivitas ini harus centang hijau semua, gitu. Maka dari itu maksud dan tujuan pihak sekolah untuk meminta izin meminjam data dari Bapak Ibu orang tua wali murid adalah biarkan pihak sekolah yang mengerjakan modul tersebut, tapi menggunakan data dari Bapak Ibu orang tua wali murid. Karena satu, ada banyak aktivitas, di satu modul ada 26 aktivitas yang harus diselesaikan. Ya. Yang kedua, kita pun pihak sekolah dituntut gerak cepat. Artinya hari Senin ini sudah harus diselesaikan, harus sudah 100%. Begitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu apa sih isi modulnya gitu ya. Oke. Di modul yang pertama ini ISB, cara mendampingi anak blended learning ya. Kegiatan pertama tentang protokol kesehatan. Ya, ada 4 aktivitas. Kita buka aktivitas pertama. Ya, saat kedatangan ini filenya. Oke. Ya, jadi infografisnya ini ya. Nah, Bapak Ibu, tugasnya adalah mengerjakannya adalah mengklik diskusi. Nah, di aktivitas pertama ini tugas Bapak Ibu sebetulnya hanya memberikan komentar aja, singkat. Misalkan mengetikkan kata setuju terus mengirim, sebetulnya sudah beres, gitu. Dan ini panduan dari
aktivitas pertama, infografisnya seperti ini kurang lebih. Tuh. Nah, saya save aja ya supaya memudahkan nanti. Oke, saya save. Oke, kita masuk ke aktivitas kedua. Nah, aktivitas kedua judulnya adalah saat pertemuan tatap muka. Oke. Oke, masih loading. Nah, di aktivitas kedua pun tugas Bapak Ibu sebetulnya hanya memberikan komentar di bagian diskusi. Di sini ada dua bagian, ada detail, berikutnya ada diskusi. Bapak Ibu hanya menuliskan komentar ya. Di sini ada 1000 karakter yang diizinkan. Tapi beberapa karakter, artinya 1000 itu maksimal, tidak bisa lebih dari 1000 karakter. Di bawah 1000 karakter bisa. Jadi sebetulnya tugasnya cara mengerjakan modul tidak terlalu sulit sih. Cuma memang karena banyak aja begitu Bapak Ibu ya. Ini modul yang keduanya kita download dulu. Oke. Nanti filenya saya kirimkan ke grup ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini dua aktivitas ini sudah tercentang, berarti menunjukkan bahwa kedua aktivitas ini sudah selesai begitu ya. Nah, semakin banyak aktivitas yang tercentang hijau, maka nilai persentase di sini akan makin bertambah. Misalnya ya, kita klik aktivitas ketiga. Nah, jadi 11,54%. Sama, tugasnya hanya memberikan komentar, ya, tidak boleh lebih dari 1000 karakter. Seperti itu. Oke, PDF-nya kita save. Nanti saya bagikan ke Bapak Ibu ya. Oke, 11,54% kita masuk ke aktivitas keempat. Oke, tugasnya sama, Bapak Ibu hanya diminta untuk memberikan komentar. Ya. Nah, kita save. Oke, yang ketiga ini belum ke save berarti ya. Sorry. Oke, kedua PDF-nya nih. Saya mau download semua PDF-nya. Nanti saya bagikan ke grup PTKMB. Oke, sebentar. Gambarnya tidak berubah ya. Oke. PDF-nya harusnya berubah ini. Oke. Jadi Bapak Ibu, PDF-nya sudah saya download semua ya. Sorry, untuk yang kegiatan pertama ya. Ada 4 aktivitas ini, PDF-nya sudah saya download. Yang pertama tentang saat kedatangan, kedua saat pertemuan tatap muka ya. Tugas Bapak Ibu hanya memberikan komentar. Saat perjalanan pulang,
Dan yang keempat, pemakaian masker yang salah. Oke, kita masuk ke kegiatan yang kedua, pengenalan pembelajaran campuran atau blended learning. Ini ada 3 aktivitas, 5, 6, 7, di mana ke semua, 5 video kita klik aja. Nah, oke. Oke. Nah, ini kita play. Halo, saya Yulia, saya Direktur Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya. Saya ibu dari 2 orang putri. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran campuran atau sering juga disebut dengan blended learning. Pembelajaran campuran adalah perpaduan belajar mandiri dengan belajar dipandu oleh guru. Pembelajaran campuran dapat dilakukan sebagian dengan daring atau online dan sebagian luring atau bertemu dengan tatap muka. Tapi inti dari pembelajaran campuran bukan online atau offline saja, melainkan bagaimana anak mengatur dirinya saat belajar mandiri dipadukan dengan panduan dari guru saat belajar tatap muka. Pembelajaran campuran mengintegrasikan berbagai metode, pedagogi, dan teknologi. Ada yang berbasis proyek, dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Pembelajaran campuran memberikan kesempatan yang besar pada anak untuk menentukan tujuan belajar, menentukan cara untuk mencapai tujuan belajarnya, dan mengevaluasi keberhasilan belajarnya. Semua sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Oke, jadi Bapak Ibu untuk aktivitas kelima ketika Bapak Ibu setelah selesai menonton videonya, maka akan auto dapat centang hijau dan persentasenya pun bertambah. Nah, aktivitasnya adalah sama seperti yang tadi, Bapak Ibu hanya memberikan komentar ya, maksimal 1000 karakter lalu kirim. Oke, kita masuk ke aktivitas ke-6. Oke, ya modul ini tidak perlu dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Modul yang mencintai dengan lebih baik ini tidak perlu dikerjakan. Yang wajibnya itu hanya karena ketika saya tadi mengklik, ini berarti Bapak Ibu menambah modulnya yang tadinya cuma 2 jadi sekarang ada 3. Gitu ya. Oke. Ini dulu kita selesaikan modul yang ISB tadi ya. Oke, diskusi. Oke, ya. Sama seperti yang tadi, kita hanya memberikan komentar maksimal 1000 karakter. Oke, kalau sudah. Oke. Kita masuk ke aktivitas ke-7. Ya. Nah, ini ada di YouTube. Saya kopikan saja linknya. Oke, tidak bisa. Oke, kita klik watch on YouTube aja ya. Kita klik watch on YouTube. Nah, di sini. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yulia. Kita jumpa lagi nih pagi ini. Oke, Bapak Ibu untuk untuk menyelesaikan aktivitas ke-7 ini, videonya harus di play ya, harus ditonton begitu. Dan Bapak Ibu bisa men-skip video tersebut
Gitu. Jadi centang hijau akan muncul ketika video tersebut selesai ditonton. Artinya kalau masih di bagian awal video belum akan muncul centang hijaunya. Harus sampai selesai terlebih dahulu. Gitu. Nah, karena videonya ada di YouTube, ya saya kopikan linknya. Nanti Bapak Ibu bisa menontonnya kapanpun ya, ketika Bapak Ibu senggang. Oke, nah kita play. Kita langsung skip aja karena ini waktunya 2 jam ya. Tidak mungkin kita tonton semuanya. Ya Bapak Ibu, 3M. Ingat saya stop. Oke, kita percepat. Oke. Nah, sudah videonya habis. Maka auto dapat centang hijau dan persentasenya bertambah. Oke, aktivitas ketujuh selesai. Kita masuk ke kegiatan ketiga. Ya, di kegiatan ketiga ada 6 aktivitas. Kita masuk ke aktivitas ke-8. Peran orang tua sebagai mentor dalam blended learning. Oke, ini bukan dari YouTube ya. Oke, karena bukan dari YouTube, kita tonton saja, tidak apa, 1-2 menit saja. Bagaimana peran orang tua sebagai mentor dalam pembelajaran campuran? Apa yang perlu kita lakukan? Seorang mentor seperti pemandu. Seorang mentor memberikan arahan. Karena itu, seorang mentor perlu tahu dan paham tujuan. Seorang mentor tidak memaksakan satu cara belajar, tapi memberikan kesempatan pada anak untuk membuat rencana belajarnya sendiri. Rencana belajar yang sudah dibuat oleh anak dan didampingi oleh orang tua pada saat membuatnya bisa terwujud karena seorang mentor menguatkan anak untuk konsisten dengan perencanaannya. Dengan pelaksanaan jadwal belajar yang konsisten, anak bisa menyelesaikan tugas belajarnya sesuai dengan pengaturannya dirinya sendiri. Apa manfaat mentor yang baik untuk anak? Pada akhirnya, anak melatih kemandirian bukan hanya dalam belajar, kelak bermanfaat untuk menghadapi tantangan apapun karena anak sudah terlatih untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi, mari melaksanakan tugas kita, yaitu sebagai mentor. Oke, kita berikan komentarnya. Seperti tadi, cukup mengetikkan setuju. Oke, aktivitas 8 sudah centang hijau. Kita masuk ke aktivitas 9. Nah, di aktivitas 9, ini berupa infografis. Sudah langsung dapat centang hijau ya. Oke. Nah, sama tugasnya kita hanya memberikan komentar saja. Seperti ini cukup, kirim. Oke. Nah, kita masuk ke aktivitas ke-10. Oke, di aktivitas ke-10 sama ya. Kita hanya perlu melihat infografis yang sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara pelatihannya. Sudah cukup, terus kita berikan komentar. Seperti biasa, cukup kita ketikkan setuju, kirim.
Aktivitas 10 selesai, kita masuk ke aktivitas 11. Ya, di aktivitas 11 ya, Bapak Ibu tinggal lihat ini infografisnya. Oke, sama kita di klik forum diskusi, kita klik setuju, kirim. Oke, kita masuk ke aktivitas 12. Rencanakan tugas belajar ya. Oke, ini infografisnya. Kita masuk ke forum diskusinya. Kita ketik setuju, cukup, kirim. Kita masuk ke aktivitas 13. Oke, membuat jadwal belajar agar rutinitas belajar bisa diterapkan. Oke, sudah. Oke, ini ya. PDF-nya, gambarnya sudah saya download. Oke, aktivitas 13 selesai. Ya. Kita lihat lagi sekarang ke kegiatan ke berapa ini berarti ya? Ini berarti kita masuk ke kegiatan ke 1, 2, 3. Oke, ya ini udah ya. 1, 2, 3, 4. Kita masuk ke kegiatan keempat ya. Ada 6 aktivitas. Oke. Kita masuk ke aktivitas ke-14. Peran orang tua menjadi motivator dalam blended learning. Oke. Kita tonton dulu videonya. Bagaimana peran orang tua menjadi motivator dalam pembelajaran campuran? Apa yang perlu orang tua lakukan? Dari mana datangnya motivasi? Motivasi datang dari dalam diri masing-masing. Motivasi tidak diberikan seperti hadiah, termasuk untuk anak pun demikian. Menjadi motivator dalam pembelajaran campuran, tugas orang tua bukan memberikan motivasi, tapi membangkitkan motivasi anak. Bagaimana caranya? Bantu anak mengenali keunikan dirinya, karena setiap anak punya gaya belajar yang berbeda-beda. Bantu anak menemukan ini sehingga anak bisa menikmati proses belajarnya karena sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Anak membutuhkan orang tua yang bisa secara konsisten mendampinginya. Tentunya kita nggak bisa sendirian ya. Orang tua perlu berbagi tugas dengan pasangan atau anggota keluarga lain. Pendampingan dari anggota keluarga yang berbeda akan menjadi pengalaman yang berharga untuk anak. Nah, apakah proses belajar anak selalu lancar? Tentu tidak ya. Karena itu menjadi motivator artinya perlu memberikan kritik kepada anak dengan cara yang baik saat anak tidak konsisten melaksanakan rencana belajarnya. Sebaliknya, motivator juga perlu mahir dalam memuji dan memberikan apresiasi sekecil dan sebesar apapun hasil belajar anak. Nah, satu hal lagi yang sering terlupakan padahal sangat efektif untuk membangkitkan motivasi anak
yaitu dengan cara menciptakan momen-momen seru bersama orang tua. Caranya bagaimana? Sering dan perbanyak bermain yang seru. Kelihatannya tidak berhubungan langsung ya dengan penyelesaian tugas-tugas belajar anak. Tapi hati yang senang dan semangat, badan yang fit karena bermain, menjadi modal yang sangat cukup untuk membuat anak termotivasi mengerjakan tugas belajarnya. Jadi, mari melaksanakan tugas kita sebagai orang tua yang mampu membangkitkan motivasi anak. Oke, Bapak Ibu, itu aktivitas ke-14 selesai. Kita masuk ke aktivitas ke-15. Ya. Aktivitas ke-15, Bapak Ibu hanya perlu melihat infografisnya. Oke, sama seperti tadi, kita hanya perlu memberikan komentar setuju seperti ini. Sudah, kita masuk ke aktivitas 16. Sama, langsung aja kita klik dulu, ketik dulu komentarnya ya. Oke, aktivitas 16 ini hanya melihat infografis yang disediakan. Sudah, kita masuk ke aktivitas ke-17. Oke, ya, sama, hanya perlu melihat infografisnya. Oke, lalu memberikan komentarnya di kolom yang sudah disediakan. Oke, seperti ini cukup. Kita kirim. Masuk ke aktivitas ke-18. Nah, ini dia. Ada tesnya, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengerjakan soal, ada 5 soal dengan bobot nilainya 5 ya. Dan ini hanya bisa 2 kali mengerjakan ya. 1 kali pengerjaan utama dan 1 kali kesempatan mengulang. Kita klik mulai. Kita klik mulai kuis. Oke. Anak tidak belajar sesuai dengan jadwal belajar yang telah disepakati. Bagaimana cara Anda mengkritiknya? Oke. Seperti yang tadi sudah ada, cara yang tepat untuk mengkritik adalah ini tentang misalkan Bapak Ibu mengirimkan jawaban seperti ini. Ekstrakurikuler di luar sekolah. Membagi rumah untuk mengulang pelajaran sekolah. Oke, misalkan seperti ini ya. Kita klik lanjut. Kita masuk ke soal kedua. Oke, bagaimana cara Anda mengapresiasinya? Oke, misalkan di sini
Ibu bisa menuliskan jawabannya. Oke, misalkan seperti ini. Kita masuk ke soal yang ketiga. Oke, diminta Bapak Ibu untuk memberikan motivasi dengan memuji sekaligus mengkritik. Nah, kan? Ini lumayan nih. Oke, jadi memuji juga sekaligus mengkritik. Oke, misalkan seperti ini. Kita masuk ke soal yang keempat. Oke, ini mengkritik ya. Oke, misalkan ya, seandainya apa nih tugasnya tidak tertinggal. Oh, tidak akan hukuman. Oke, misalkan seperti ini. Kita masuk ke yang kelima. Oke, ya. Kalau Bapak Ibu sudah menjawab kelima soal tersebut, Bapak Ibu klik selesai. Ya. Bapak Ibu klik selesai. Nah, akan muncul seperti piala ya, medali begini ya. Oke, klik mengerti. Nah, aktivitas 18 selesai, nilai 100. Mantap. Oke, kita masuk ke aktivitas 19. Nah, lagi dan lagi Bapak Ibu hanya perlu melihat infografis yang telah disiapkan. Jadi tidak perlu untuk mengerjakan soal atau menonton video. Hanya memberikan komentar seperti biasa. Ketik setuju saja, sudah cukup. Kita kirim. Oke. Kegiatan keempat selesai, kita masuk ke kegiatan kelima. Kegiatan kelima dan 6 aktivitas. Mantap nih. Ya. Kita klik aktivitas ke-20. Ini tentang menonton video ya. Oke. Peran orang tua melakukan monitor dalam blended learning. Kita saksikan saja videonya hanya 2 menit.
Bagaimana peran orang tua melakukan monitor dalam pembelajaran campuran? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang paling berharga dan ditunggu-tunggu oleh seseorang saat berhasil mengatasi kesulitan dalam belajar? Ya, betul sekali. Kita menunggu komentar, menunggu umpan balik atau feedback dari orang lain. Dalam hal ini, anak membutuhkan umpan balik atau komentar dari orang tuanya atas hasil belajarnya. Apa yang paling membuat sedih dan turun semangat? Tentu sebaliknya, tidak adanya umpan balik dalam proses belajar, tidak ada komentar, tidak ada feedback atas hasil belajar. Memberikan umpan balik adalah bagian dari melakukan monitor. Tugas penting yang perlu orang tua lakukan dalam pembelajaran campuran dan juga membuat pembelajaran campuran menjadi sangat istimewa adalah orang tua mampu memberikan umpan balik yang tepat. Saat anak menyelesaikan tugas dan sebelum mengirimkannya kepada guru, orang tua sebagai saksi utama proses belajar anak di rumah bisa memberikan catatan kepada guru. Apakah anak bisa melakukan tugasnya secara mandiri, ataukah perlu sedikit dibantu, perlu banyak dibantu, ataukah sangat kesulitan dalam proses pengerjaannya. Komunikasi dengan guru yang didasari atas tujuan agar anak mendapatkan pendampingan belajar yang tepat sangat penting dalam pembelajaran campuran. Jadi, mari melaksanakan tugas kita sebagai orang tua dalam pembelajaran campuran, yaitu melakukan monitor. Oke, selesai. Maka aktivitas ke-20 sudah mendapat centang hijau. Kita masuk ke aktivitas ke-21. Bapak Ibu hanya melihat dan membaca infografisnya, ya. Oke, kita seperti ini, ya. Lalu kita beri komentar seperti biasa. Cukup. Aktivitas ke-22. Oke. Nah, di sini ini catatan orang tua ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua memberikan catatan seperti ini. Oke. Kita masuk lagi ke forum diskusinya. Misalkan kita ganti komentarnya ya seperti ini. Kita kirim. Cukup aktivitas 22. Kita masuk aktivitas 23. Komunikasi dengan guru. Kita lihat dulu infografisnya. Oke deh. Ini infografisnya semua nanti akan saya kirim juga ke grup. Bapak Ibu bisa baca di situ. Ya, bisa mempelajarinya. Lalu seperti biasa, kita klik setuju. Lalu kita masuk ke 24, kirim pesan tentang anak kepada guru. Oke. Misalkan kirim pesannya seperti ini. Terima kasih Pak Ibu Guru. Ya, sebentar. Kirim. Nah, seperti ini aktivitas ke-24 sudah selesai. Kita masuk ke aktivitas kegiatan terakhir. Mari belajar bersama. Ada 2 aktivitas saja. Oke, kita masuk ke aktivitas ke-25. Nah, tidak terasa Bapak Ibu ya, sudah 92,31%.
Nah, target kita adalah 100% ya. Oke. Nah, ini silakan Bapak Ibu ya kalau mau mengikuti kelas lanjutan ya. Silakan di sini tinggal diklik berarti nambah modulnya yang harus dikerjakan gitu ya. Kita klik komentar aja seperti biasa. Sip. Dan terakhir aktivitas ke-26. Oke. Program selesai. Silakan kita kasih ulasan. Program sangat menarik. Seperti ini. Kita kasih bintang. Kita kirim. Nah, Bapak Ibu, modul pertama sudah selesai, ditandai dengan di bagian atas ini persentasenya sudah mencapai 100%. Bapak Ibu bisa melihat sertifikatnya. Lalu Bapak Ibu bisa mengunduh sertifikatnya ini. Nah, ada bagian unduh versi PDF. Nah, seperti itu. Jadi satu modulnya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 20-an aktivitas ya. Karena setiap modul beda-beda nih. Ini yang saya contohkan modul ISB cara mendampingi anak blended learning. Modul pertama selesai. Untuk modul kedua, ya untuk yang modul yang kedua ini PTKMB refleksi cinta dalam pengasuhan dan pengajaran, saya akan lanjutkan di video berikutnya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.